Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1. Al-Quran, 2. Hadis, dan 3. Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua, hadis. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya fikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. 1. Zat asal. Allah SWT telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Jadi, kalau anak-anak misalkan beli bakso yang disitu ada campuran daging babinya, maka bakso tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Yang kedua, ada haram karena sifat asalnya, yaitu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Misalnya, uang yang diperoleh dari cara mencuri dihukumi haram, meskipun diniatkan uang tersebut untuk membantu fakir miskin. Yang ketiga, sebab halal dan haram, yaitu prosesnya.
Halal atau haramnya suatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Penerapan hukum halal dan haram. Anak-anak, setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan tidak akan memberi manfaat untuk siapapun. 1. Penerapan dalam sikap. Membiasakan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mulai dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena mubazirkan makanan? 2. Penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang dikenal dengan BPJPHI. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Abu Bakar mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya." Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar materi pelajaran 4, hukum halal dan haram. Ibu akan melanjutkan membahas uji capaian pembelajaran beserta kunci jawabannya. Ayo kita lanjutkan belajarnya. Semangat! Uji pencapaian pembelajaran. A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. 2. Segala sesuatu atau kegiatan yang belum diizinkan tapi dibolehkan oleh umat Islam untuk digunakan. 3. Segala sesuatu yang diperjualbelikan dan diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. 4. Segala sesuatu atau masalah yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk diselesaikan. Definisi halal dinyatakan oleh nomor. Bagus, jawabannya adalah A, nomor 1. Nomor 2. Segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan adalah ... haram. Benar, jawabannya adalah A, definisi haram. Nomor 3. Sumber utama hukum halal dan haram adalah... Yap, bagus, jawabannya adalah A, Al-Quranul Karim sebagai sumber utama hukum halal dan haram. Nomor 4. Berikut termasuk fungsi hadis dalam hukum halal dan haram. Ya, jawabannya adalah C, menjelaskan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Nomor 5. Kehalalan suatu produk di Indonesia ditetapkan oleh... Bagus, jawabannya adalah A, Komisi Fatwa MUI. Nomor 6. Konon, sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik di tempat yang bersih, alat modern, dan juru masak yang ahli. Kata guru mengajiku, daging tersebut tetap haram bagi umat Islam karena...
Ya, jawabannya adalah D, tertabraknya oleh truk tronton. Ya. Kenapa kok jadi haram? Karena tidak disembelih dengan baik dan menyebut nama Allah. Nomor 7. Seorang anak membeli kupon Rp2.000. Kupon tersebut diundi oleh penjualnya. Si anak mendapat 1 pak buku tulis seharga Rp25.000. Guru PAI memberitahu bahwa buku tersebut hukumnya haram karena bagus. Jawabannya adalah A, diperoleh dengan cara judi. Meskipun perjudiannya itu tidak secara langsung ya, karena ada sifat diundi ya, diundi itu masuk tergolong dalam cara judi. Nomor 8. Halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah. Sikap seorang muslim adalah harus yakin dan bagus. Jawabannya adalah A, percaya bahwa Allah Maha Tahu yang baik dan buruk untuk manusia. Nomor 9. Perhatikan beberapa kebiasaan berikut. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Membiarkan air mengalir dari keran setelah mencuci tangan. 3. Berjalan-jalan di lingkungan sekolah secara berkelompok. 4. Menyapa teman dengan sebutan nama samaran. 5. Menerobos lampu lalu lintas saat menyala merah. Kebiasaan yang layak disebut haram dinyatakan oleh nomor bagus. Jawabannya adalah A, nomor 1, 2, dan 5. Nomor 10. Berikut ini yang terpenting dilakukan jika membeli produk makanan oleh seorang muslim adalah, ya benar, jawabannya adalah B, memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi. B, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Jelaskan mengapa Allah menetapkan hukum halal dan haram. Jawabannya adalah penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Nomor 2. Tulislah apa definisi haram. Definisi haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Nomor 3. Jelaskan apa yang bisa menyebabkan seekor ikan mas menjadi haram dimakan. Bagus, jawabannya adalah apabila ikan mas diperoleh dengan cara mencuri di kolam orang lain. Nomor 4. Tulislah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 lengkap dengan terjemahannya. Nah, ini di layar sudah ada jawabannya ya nak ya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat buat diri kita sendiri, orang tua, bangsa dan negara, serta senantiasa dalam ridha dan keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.